acara ngaji fikih perempuan ini diselenggarakan oleh DPP Partai Kebangkitan Bangsa, yakni bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang diketuai oleh Ibu Siti Masrifah sebagai ketua bidang dan saya sendiri sebagai sekretaris bidang. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini menjadi acara atau suatu kegiatan yang bermanfaat khususnya bagi saya secara pribadi, karena ternyata banyak hal, banyak ilmu yang saya dapatkan dari ngaji fikih perempuan ini, dan juga semoga bermanfaat untuk semua pemirsa yang selalu setia menemani kita. Sambil menunggu Ibu Siti Masrifah untuk gabung bersama kita, saya sampaikan sekali lagi, ini sudah hari ke-8 di bulan Ramadan dan kita di hari ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, yang artinya masih banyak permasalahan-permasalahan, khususnya permasalahan ekonomi yang dialami oleh saudara-saudara kita. Untuk itu, banyak ulama yang menganjurkan agar kita berzakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal di awal bulan puasa seperti sekarang ini. Bagi teman-teman yang pengen berzakat, tidak perlu jauh-jauh, cukup pegang HP Anda, cari nomor rekeningnya, dan saya sarankan Anda bisa berzakat di Nuker Lazisnu, yaitu lembaga zakat PBNU. Cari informasi apa aja yang bisa diikuti programnya, bagaimana cara pembayarannya, bisa dibuka di profil IG Nuker Lazisnu, yaitu @nuker_lazisnu. Semoga informasi ini bermanfaat dan teman-teman bisa berzakat di sana. Saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Ada Fatayat NU Jateng, terima kasih. Ada Awali Arfan, terima kasih. Mas Apang ini dari Tangerang. Mbak Indwi Linawati, gimana Mbak sinyalnya? Apakah suara saya terdengar dengan baik, Mbak In? Terima kasih Mas Rizal, terima kasih Mas Aris El Kamasi, terima kasih Mas Adam, terima kasih Mas Aris El Kamasi. Ini kita beberapa hari ini sinyalnya sangat tidak mendukung, jadi sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya karena kendala sinyal, tapi memang sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena kita live IG. Nah, ini Bu Siti Masrifah sudah bergabung bersama kita. Halo, halo, assalamualaikum. Mbak Cipa dengar jelas suara saya? Sudah ini ya, dengar nggak? Kedengeran nggak? Saya dengar. Kak Erni, Mbak In, suaranya jelas kah Mbak Cipa? Mbak Cipa suaranya terdengar jelas kah? Coba sampai sini masih kecil. Halo. Mbak Iin, Kak Erni, atau para pemirsa yang hari ini bergabung, saya mohon konfirmasi baliknya, apakah suaranya Mbak Cipa terdengar jelas? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya nyambung. Mana ini yang jelas? Nyambung dua-duanya aku. Yang kresek-kresek, masih kresek-kresek Mbak Cipa. Faridah, yang mana yang jelas? Yang ini apa yang itu? Aku ini 2 HP tak nyalain, coba. Yang ini yang jelas. Yang mana ini nggak tahu. Halo? Yang tadi bilang ini tadi, Mbak. Yang ini nggak jelas. Yang ini putus-putus.
Masih kresek-kresek. Gimana sih? Halo, assalamualaikum. Yang tadi yang kedua, Mbak. Iya. Mohon maaf para pemirsa, Mbak Cipa masih mencari sinyal. Jadi kalau ada orang dalam yang ada di First Media, tolong sampaikan. First Media menghambat ngaji kita setiap siang hari ini, setiap siang. Yang punya orang dalam di First Media, tolong disampaikan agar layanannya lebih baik, agar ngaji kita lancar. Selamat datang DPW PKB Sumut. Selamat datang, salam buat Bang Ance. Sambil menunggu Mbak Cipa terhubung kembali, saya sampaikan sekali lagi yang baru bergabung bahwasanya acara ngaji fikih perempuan ini diselenggarakan oleh DPP PKB bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi kita pada setiap siang jam 13 sampai 13.30 kita akan terus mengaji dan mengkaji permasalahan-permasalahan wanita, khususnya ditinjau dari sisi agama Islam karena kita sedang Ramadan. Jadi bagi teman-teman pemirsa yang memiliki permasalahan ataupun pengen menanyakan sesuatu terkait dengan hukum-hukum fikih khususnya yang berkaitan dengan perempuan, bisa kirim DM ke IG saya atau IG Mbak Cipa, atau bisa juga komentar di bawah ini atau komentar di komen di status saya agar nanti kita bisa mengkaji itu dan menjadikan itu sebagai tema untuk dibahas setiap harinya. Insya Allah kita akan istiqomah membahas atau mengaji setiap hari sampai 30 hari di bulan Ramadan, yang nanti di akhir waktu kita akan ngaji bersama Ketua Umum DPP PKB. Halo Mbak Cipa. Halo Mbak Cipa. Nah, dia hilang kembali. Hadirin yang berbahagia, halo Mbak Cipa. Halo Mbak Cipa. Assalamualaikum. Suaranya masih putus-putus, Mbak. Putus-putus sinyalnya ini berarti dong. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Ya. Nah, Baik, udah dengar ya? Jelas nggak nih? Udah mulai jelas dengernya. ini mendingan. Halo. Ini mendingan. Udah mendingan. Iya. Nah, ini posisinya nyari posisi baik. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita sehat. Hari ini temanya anak kalau kita halo. mau menikah. Halo Mbak Cipa. Halo Mbak. Halo. Ya. Suaranya Halo. masih putus-putus. Mbak Cipa dengar suara Halo. saya nggak? Nggak iso ya. Halo. Mic-nya ada ketutup. Halo. Ini nggak? Ini dengar? Iya, ini sudah mendingan. Masih putus-putus. Masih mendingan. Oke, Baik. Mbak Cipa. Baik, assalamualaikum Hari ini- sahabat. Halo Mbak Cipa. Maaf ya, mohon maaf. Halo Mbak Cipa. Hari ini kita menginjak Iya. tema yang ke-8. Jadi banyak sekali DM yang masuk yang berkaitan terkait dengan tema-tema sebelumnya. Ada banyak pertanyaan, diantaranya kita rangkum untuk dijadikan tema pada siang hari ini, yakni adalah terkait dengan posisi seorang ayah yang jika dia beragama non-muslim. Ya. Suaranya saya Baik. yang hilang. Baik. Nah, sehingga ditanyakan jika keluarga itu memiliki kedua orang tua yang berbeda agama
ataukah jika seseorang perempuan itu Makasih Jeng Erni sudah kasih info. seorang anak perempuan ketika dia itu mualaf tetapi orang tuanya atau ayahnya itu masih non muslim. Nah, ketika dia perempuan ini mau menikah, siapakah yang berhak menjadi walinya, Mbak, gitu. Itu tema kita siang hari ini. Iya. Mbak Cipan. Oke. Baik, terima kasih Mbak Farida. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Langsung saja ya waktunya karena sudah kepotong banyak ini nyari sinyal biasa. Sudah setiap hari diuji coba masih tetap aja. Tapi kalau Zoom nggak apa-apa aman. Tapi ketika online di Instagram agak ngaco. Tapi mudah-mudahan hari ini lancar ya setelah ini. Mudah-mudahan. Sahabat-sahabat, sangat menarik ya. Kita masih tetap membahas soal fikih munakahat. Kali ini tentang bab wali, tetapi yang banyak ditanyakan tadi oleh para teman-teman yang ada di IG, sahabat-sahabat IG, dia menanyakan, Mbak Mas Rifa gimana kalau seandainya yang mau menikah itu walinya ternyata berbeda agama, bukan beragama Islam, maksudnya begitu. Yang mau nikah Islam tapi yang walinya adalah non-muslim. Nah, kalau itu seperti apa? Sebelum masuk ke sana, saya mau menjelaskan sedikit apa sih yang menjadi pedoman ketika orang mau menikah, yang menjadi rukunnya orang bisa menikah itu apa saja gitu. Nah, ini akan saya sampaikan di sini bahwa orang untuk menikah itu ada rukun yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama dia itu adalah ada faslun fi arkanin nikah wa ghairiha wa arkanuhu khamsatun sighatun wa zaujatun wa syahidani wa zaujun wa waliyun. Jadi ada 5. Apa aja 5 itu rukun nikah? 1, ada sighot. Sighot itu qabil tu ya, ada ucapan qabil tu nikah kaha wa tajwijaha dan seterusnya itu. Kemudian yang kedua ada mempelai. Mau nikah kok nggak ada mempelainya, ya sudah berarti nggak usah kawin kalau gitu. Ada banyak yang gitu, mau nikah loh pengantinnya kabur, berarti nggak jadi dia. Itu jadi ada mempelai perempuan, kemudian ada wasyahidani, ada 2 saksi yang harus hadir di pernikahan itu ya, 2 saksi. Kemudian ada apa lagi? Yang ke 1, 2, 3, sekarang yang keempat ada wazaujun, calon mempelai lanang, laki-laki. Ya, calon mempelai laki-laki. Dan yang kelima adalah wawaliyun, yaitu ada wali. Ya, ada wali. Dari kelima rukun tersebut salah satunya adalah wali. Tadi yang hari ini yang akan kita bahas. Jadi ada 5 yang menjadi rukunnya nikah, tapi yang hari ini yang kita bahas adalah soal bab wali ya, bab wali. Dan ini pun wali yang non muslim, bukan kalau wali muslim udah nggak ada masalah gitu ya, gitu. Nah, wali ini adalah salah satu rukun nikah, maka nikah tidak sah tanpa wali. Ini ada bisa dilihat di kitab Taqiyuddin Al-Husaini Al-Husni, Kifayatul Akhyar ya. Ada di sana, di situ al-waliyu ahadu arkanin nikahi fala yasihhu illa biwaliyin. Di situ disebutkan wali adalah salah satu rukun nikah, maka nikah tidak sah tanpa wali. Jadi jangan coba-coba mau nikah tapi udah nggak usah wali, orang nikahnya aja nikahnya kabur dari orang tua begitu ya. Nah ini. Kemudian menurut kesepakatan ulama, saya ingin menyampaikan di forum IG ini bahwa perempuan muslimah walinya harus muslim juga. Mbak Farida udah kejawab ya otomatis ya sebenarnya ya. Jadi kalau orang muslim yang nikah maka wali itu harus seorang muslim gitu. Penjelasan mengenai syarat-syarat wali dan 2 orang saksi itu ada di kitab yang dikarang oleh Muhammad Khatib Asyarbani, Al-Ighna, di Al-Ighna fi Halli. Ya, di situ disebutkan bahwa ini penjelasannya di situ. Dan wali dan 2 orang saksi yang diakui sebagai kesahan nikah membutuhkan setidaknya 6 syarat. Ya.
bahkan lebih banyak sebagaimana yang dijelaskan. Syarat pertama, sahabat IG, adalah beragama Islam. Dan syarat beragama Islam itu adalah syarat wali untuk perempuan muslimah, sebagaimana pendapat ijma para ulama. Jadi ijma para ulama sudah menyepakati bahwa perempuan yang mau menikah itu adalah syaratnya walinya adalah walinya muslim, kalau perempuannya muslim ya gitu. Nah, saya kembali ke tadi. Jadi di antara syarat sah menikah tadi kan wali. Wali itu siapa saja yang boleh menjadi wali, karena kalau walinya ternyata non muslim kan harus ada gantinya wali itu. Kalau nggak ada gantinya kan nggak jadi nikah dia, karena merupakan rukun ya, batal nikahnya kalau nggak ada wali. Maka kalau ada saudara kita, teman kita yang ternyata ayahnya non muslim sedangkan dia muslim, maka anjurkan kasih tahu ke temannya bahwa dia bisa menikahkan yang menjadi wali pengganti dari si anak yang mau menikah tadi adalah yang pertama kan harusnya ayah tuh. Kalau ayah nggak ada, kakeknya dicari. Mau nikah nih belum ada calon dulu. Ya cari dulu, nanti kalau sudah ada kasih tahu di sini ya. Kemudian ada kakek, ayah dari ayah ya. Kemudian ada saudara laki-laki kandung. Cari itu di antara saudara laki-laki kandung. Oh, ada nggak nih yang muslim? Nah, kalau nggak ada lagi saudara laki-laki yang seayah, berarti saudara laki-laki seayah itu siapa? Paman ya, bisa juga gitu ya, paman. Kemudian apa? Pak D ya gitu. Kemudian anak dari saudara laki-laki kandung. Anak dari saudara laki-laki kandung. Siapa itu? Ponakan dong berarti ya, ponakan. Kalau nggak ada, pokoknya dicari sampai ketemu yang muslim itu siapa gitu. Ternyata setelah dicari ya semuanya dari keturunannya, ini ternyata kok nggak ada yang muslim semuanya. Nah, kalau yang terjadi seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah mencari wali hakim. Wali hakim ya. Wali hakim ini wali yang ditentukan oleh negara, dia diberi mandat untuk bisa menjadi wali hakim gitu. Saya mau membacakan di undang-undang kompilasi hukum Islam itu ada ya, biar tahu nanti mau menikah kan harus dicatat. Syaratnya kalau dicatat harus memenuhi hukum negara juga kan, begitu. Nanti jangan mau nikah siri. Dari kemarin saya kampanye pokoknya jangan mau nikah siri perempuan-perempuan ya, pokoknya gitu. Nikah harus tercatat dengan resmi, karena ini adalah modal kita untuk kalau ada apa-apa untuk melakukan gugatan cerai itu harus ada itu. Kalau nggak ada itu ya sudah begitu saja, hak-hak dan hak-hak kita sebagai istri nanti nggak akan dipenuhi oleh oleh suami yang menikahi kita dengan siri. Makanya jangan mau nikah siri gitu. Nah, untuk itu saya sampaikan di sini bahwa di Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam itu ada di situ disebutkan misalnya perkawinan dalam Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, yaitu yang tadi sama di situ disebutkan calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ada ijab dan qabul. Sighot itu ijab dan qabul tadi. Nih, kemudian wali nikah sebagaimana yang tadi ditanyakan oleh teman-teman, dalam perkawinan adanya wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Jadi rukun orang menikah memang harus ada wali yang bertindak untuk menikahkan. Apa fungsi wali ini? Bertindak untuk menikahkan. Demikian yang dikatakan juga oleh di pasal 19 hukum kompilasi hukum Islam. Tuh. Nah, berikut ketentuan-ketentuan mengenai wali yang ada di pasal 20 dan sampai pasal 23. Ini sudah saya rangkum di kompilasi hukum Islam. Apa itu syarat wali nikah yang ada di hukum kompilasi hukum Islam? Itu yang pertama, yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum ya, syarat hukum Islam, yakni muslim, akil, balik. Kenapa harus akil dan balik? Dia secara pemikiran sudah dewasa, dia sudah bisa berpikir, jangan asal ngambil aja. Oh, ini nggak ada nih ternyata. Tadi disampaikan bahwa rujuk-rujuk loh, ada nih masih keluarga tapi masih kecil, belum balik. Tapi muslim boleh nggak ini? Nggak boleh. Ya, jadi syaratnya untuk bisa menjadi wali itu harus punya akal,
dengan benar ya. Kemudian wali nikah terdiri dari satu ya, wali nasab. Wali nasab ini yang saya bilang ternyata ayahnya ini non muslim, cari yang senasab. Pertama kelompok kerabat laki-laki. Jadi siapa kelompok kerabat laki-laki ini? Cari garis lurus ke atas ayah. Siapa itu ke atasnya ayah? Ya ada nenek, ada kakek ya. Kalau kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kemudian yang kedua, nggak ketemu nih di sana. Cari lagi kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung. Jadi ditulis nih database. Oh ini saudara laki-laki kandung saya. Kemudian saudara laki-laki seayah, paman, pak, ade, semua ditulis tuh yang laki-laki. Atau keturunan laki-laki mereka nggak ada di sana. Udah anaknya Pak D deh, anaknya Pak D, anaknya Bude itu yang laki-laki boleh, ya boleh untuk menjadi wali. Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah. Yang tadi ya keturunan laki-laki ketiga itu ya. Kemudian keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka ya. Jadi cari ini dari garis lurus ke atas dan lurus ke bawah, nyarinya begitu saja. Tapi yang laki-laki nyarinya ya. Boleh yang lurus ke atas tadi nggak langsung, kemudian nggak ada nih yang langsung ya, anaknya, cari anaknya begitu. Nah, dari kelompok-kelompok di atas tadi yang saya sebutkan terdapat ketentuan sebagai berikut. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali. Oh, setelah didata nih, ternyata nih banyak nih yang kira-kira bisa menjadi wali. Nah, maka yang paling berhak nih sahabat-sahabat IG, yang paling berhak untuk menjadi wali ialah yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai. Yang lebih dekat. Nih, ada kakak laki-laki, ada ponakan laki-laki. Siapa yang didahulukan? Kakak kan yang lebih dekat. Ya, kakak. Jadi cari yang lebih dekat kekerabatannya. Kalau banyak nih setelah didata, oh banyak ternyata penggantinya. Nah, itu begitu caranya. Yang kedua, apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya. Sama nih ternyata, ini ponakan tapi dari ini ponakan dari itu ya, gitu misalnya. Maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung. Ya, kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Kerabat kandung yang hanya seayah ya. Jadi kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. Ini memang agak susah, tapi pokoknya judulnya begitu aja. Cari aja dari kelompok laki-laki ke atas dan kelompok laki-laki ke bawah. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, apabila satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung. Ini kandung dua-duanya, sama-sama derajat kerabat seayah juga. Atau mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua. Kalau begitu, cari yang lebih tua, yang memenuhi syarat wali. Oh, ini tukang bohong ya, gitu. Kalau hanya ada adik laki-laki belum balik, tadi udah disebut sayang Mbak Bening, tadi disebutkan bahwa syarat wali itu harus akil balik ya, harus berakal dan harus balik juga, harus adil. Ya begitu, jadi nggak boleh cari lagi. Kalau adik kandung nggak ada, tadi masih ada lagi yang lain ya, paman. Kalau nggak ada paman, cari dari anaknya paman gitu ya, atau dari anaknya Pak D gitu. Pokoknya ditelusuri saja yang laki-laki dari dari urutan ke atas, ayah atau saudara kandung kita ya gitu. Ya carinya seperti itu. Kemudian apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Oh ternyata udah ketemu nih muslim ada tadi, oh ternyata masih akil balik, berarti dia nggak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Atau karena wali nikah itu menderita tunawicara, nggak bisa ngomong, padahal kan harus bilang tuh ya aku nikahkan kan gitu. Ternyata dia bisu, nggak bisa ngomong. Atau tunarungu, nggak bisa denger, jadi nggak tahu nih kapan dia harus menggoyangkan tangannya saat ijab kabul tadi misalnya seperti itu. Atau sudah udur, udah tua nih gitu, maka hak wali bergeser ke wali nikah yang menurut wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Jadi cari aja, jadi diurut nanti ya gitu. Wali hakim sementara ayah kandung atau saudara laki-laki kandung masih ada, apakah pernikahannya tetap sah gitu. Nanti ya ini wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah. Ini bisa menjawab
pertanyaan itu. Apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya. Nah, bapaknya ada, kakaknya ada, tapi nggak mungkin nih menghadirkan dia. Atau tidak diketahui tempat tinggalnya, hilang, nggak tahu kemana. Kayaknya masih ada di bapak saya nih. Saya kan harus mencari misalnya kayak gitu ya. Nah, ini harus dicari nih. Kalau nggak ada, nggak ketemu, atau goib, atau nggak adil, atau enggan apa si wali ini, maka boleh memakai wali hakim ya. Jadi wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan, atau dia terhalang, wali nasabnya tadi terhalang, misalnya ya tadi yang satu tungaru, yang satu untuk apa gitu, atau memang dia enggak ini tadi, atau tidak non muslim. Kalau non muslim kan otomatis itu walaupun ada ayahnya bisa langsung pakai wali nikah kalau nggak ada semuanya di saudara tadi gitu, dia sendirian yang masuk Islam misalnya kayak gitu. Tadi sahabat-sahabat ini yang saya hormati, wali nikah di atas bisa kita ketahui bahwa wali nikah yang dimaksud dalam Islam adalah kerabat laki-laki kandung, baik itu ayah, saudara laki-laki seayah, atau kerabat lain sesuai tadi ditanyakan. Dengan demikian, dalam konteks pertanyaan yang tadi itu, ayah angkat Anda tidak bisa. Ini kalau punya ayah angkat, Mbak Bu Masrifah, Mbak Masrifah, bisa nggak kalau punya ayah angkat jadi wali? Sama. Ini juga judulnya, kalau ayah angkat Anda tidak bisa bertindak sebagai wali nikah untuk menikah boleh, karena dia tidak punya hubungan kekerabatan. Jadi ada dua yang boleh menjadi wali. Satu, punya hubungan kekerabatan. Yang kedua, dia bisa menjadi wali kalau wali itu ditunjuk wali hakim, ya, karena ada sesuatu sebab wali hakim ini. Nah, kalau yang anak angkat gimana Bu Masrifah? Solusi angkat ya, usulnya. Tapi ini karena biasanya suka ngambilnya di panti asuhan, nggak ketemu nih. Setelah dicari-cari, mana ya runtut ayah. Nah, kalau sudah kondisinya seperti itu, berarti nggak bisa kekerabatan, nggak bisa ya. Yang tadi ya, golongan pertama nggak bisa. Jadi yang harus dijadikan wali siapa? Golongan kedua. Siapa itu golongan kedua? Wali hakim, ya, gitu. Bagaimana dengan ayah tiri, Mbak? Ayah tiri sama, nggak punya kekerabatan juga ayah tiri. Berarti sama dengan ayah kandung masih di... Iya, mendingan ya keluarga yang punya kekerabatan. Pertanyaannya begini, jika kemudian ayahnya meninggal atau ayahnya non muslim, yang ada adalah kakaknya, saudara laki-lakinya ada, tapi dia misalkan dia tidak menyetujui atas pernikahan itu. Nah, pada akhirnya karena kondisi begitu, si perempuan ini menikah dengan wali hakim. Apakah pernikahan itu sah, Mbak? Iya, halo, wali hakim tadi. Itu tadi, wali hakim itu dibolehkan tadi syaratnya. Wali hakim bisa bertindak ya sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan. Kalau dia nggak setuju, mungkin masuk bisa dikategorikan tidak bisa menghadirkan, nggak itu? Kalau judulnya ya, kalau bisa dimasukkan tidak bisa menghadirkan, nggak mau hadir, di antaranya kalau hukum sih mengawinkan. Orang mau menikah tapi walinya enggan mengawinkan. Nah, itu bisa juga pakai wali hakim. Ini kalau di kompilasi hukum Islamnya ya. Kalau di kompilasi hukum Islam itu jadi bisa. Kalau enggan, ya ada istilahnya enggan di undang-undangnya itu. Jadi gini, goib atau enggan. Enggan berarti kan tidak mau tidak mau menikahkan gitu. Nah, tidak mau menikahkan. Nah, nanti yang ada persoalan. Halo? Saya megangin terus ini HP-nya karena sinyalnya kalau ditaruh mati deh. Pertanyaan selanjutnya, Mbak. Jadi untuk wali hakim ini, apakah yang menentukan wali hakim itu hanya dari pengadilan agama atau hanya dari KUA? Iya. Ataukah hakim yang dari KUA saja? Bagaimana dengan mereka yang nikah siri tetapi memakai wali hakim?
nikah siri kan nggak diatur negara. Yang penting kalau wali hakim yang diatur negara itu ya harus pakai aturan negara. Tapi kalau dia nggak ikut aturan negara ya ikut aturan Islamnya aja. Wali tadi harus memenuhi syarat wali tadi aja. Berarti yang penting dia Islam, akil balik, bisa dipercaya, hanya itu saja ya kalau hanya untuk nikah. Iya. Nikah bukan di bawah. Oh, oke. Oke. Menarik sekali bahasan dari ini. Jadi begitu Mbak. Cuman kalau ada, saya itu baca di fikih wanita itu Syekh Kamil Muhammad Uwaida itu memang ada beberapa ini ya. Di situ kan memang ada beberapa pendapat ulama soal wanita yang seperti apa yang perlu wali gitu. Ada yang wanita itu boleh menikahkan dirinya sendiri kalau dia itu sudah janda. Jadi janda itu ada sebagian ulama yang mengatakan boleh menikahkan dirinya sendiri. Nih, saya kutip ya, ada beberapa ini ya. Misalnya kayak gini. Abu Sur menuturkan, seorang wanita tidak boleh menikahkan diri sendiri dan juga wanita lain, akan tetapi boleh dinikahkan oleh seorang laki-laki muslim karena orang mukmin dengan orang mukmin lainnya adalah satu saudara. Ada yang mengatakan gitu. Abu Sur nih, Abu Sur ini lebih mudah lagi dia. Wali itu kan gak harus kerabat, katanya innamal mu'minuna ikhwatun. Itu sudah kata Abu Sur loh ya, gitu. Jadi Abu Sur mengatakan begitu karena orang mukmin dengan orang mukmin lainnya adalah saudara. Jadi nggak usah dicari yang jauh-jauh kalau kata Abu Sur nih. Kemudian dikemukakan oleh Abu Sulaiman. Abu Sulaiman mengatakan bahwa seorang gadis tidak boleh ada yang menikahkan kecuali oleh walinya saja. Ya, sedangkan seorang janda boleh menyerahkan urusannya kepada siapa saja dari kaum muslimin yang dikehendaki atau menikahkannya. Dan dalam hal ini si wali tidak lagi berhak menentangnya. Kalau janda boleh memilih wali, kalau menurut Abu Sulaiman ya, boleh menikah dengan wali siapa saja yang dia tunjuk. Gitu, karena dia dianggap sudah sudah di sini ini dikehendaki atau menikahkan, dalam hal ini si wali tidak berhak menantangnya. Adapun Imam Malik nih, Imam Malik mengatakan jika wanita yang hidup dalam kesusahan atau baru masuk Islam atau wanita yang miskin yang dinikahkan oleh tetangga atau orang lainnya yang bukan termasuk walinya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Imam Malik tuh. Suaranya hilang. Jadi Imam Malik pendapatnya. Halo Mbak Cipa, suaranya kalau hilang. Ada orang nih baru masuk Islam, nggak punya duit, iya. Halo, Farida dengar ya ini ya? Suaranya hilang. Bisa mendengar? Kurang jelas. Hah? Kurang jelas. Suaranya hilang. Suaranya hilang. Masuk. Oh, coba yang lain. Ya. Suaranya kok menghilang? Kenapa menghilang sendiri? Ini agak jelas nih, cuman kurang keras, Mbak. Halo. Nah, ini jelas. Halo. Sekarang jelas. Udah dengar? Jelas, ya. Sekarang udah jelas. Iya. Iya, suaramu juga kecil ya. Tadi kan saya sampaikan bahwa ada beberapa pendapat. Jadi boleh nggak nikah yang menikahkan tadi laki muslim saja yang penting. Nah kalau itu ikut pendapat Abu Sur tadi, karena innamal mu'minuna ikhwatun kata Abu Sur tadi. Tapi kalau Imam Malik ini dia mencontohkan jika ada wanita yang hidup dalam kesusahan, kemudian dia baru masuk Islam, atau wanita ini miskin dinikahkan oleh tetangga atau yang lainnya. Suaranya kurang keras, Mbak. Halo. Kenapa? Suaranya hilang. Halo. Halo. Nah, ini jelas. Halo. Nah, ini jelas. Iya. Ya ampun, ini apanya ya? Maksud sampai HP 3 tadi saya buka semua. Ternyata ngajuk semua ya, berarti sinyal ini. Mohon maaf ya, sahabat-sahabat. Terima kasih Mbak Nina, Mbak Bening ya. Bagaimana dengan pernikahan yang menggunakan wali hakim sementara ayah kandung? Ini tadi bisa dijawab ya Mbak. Ya. Syifa tadi ada beberapa pendapat itu ya. Bisa kalau tadi kan mayoritas ulama ya tadi, tapi ada sebagian ulama yang membolehkan ya, termasuk Abu Sur, kemudian Imam Malik gitu ya. Sedangkan wanita yang memiliki posisi jika dinikahkan oleh selain walinya, maka kedua pasangan itu harus dipisahkan meskipun wali si wanita itu dasarnya membolehkan gitu. Ini ya. Nah, jadi Imam Malik itu di dalam hal orang
siapa saja, yang penting muslim dan laki-laki muslim ya, begitu. Tetapi kalau menurut Imam Malik ini, untuk wanita yang punya posisi ya, untuk wanita yang sudah mapan lah begitu, jika dinikahkan oleh selain walinya, maka kedua pasangan itu wajib dipisahkan ya, meskipun wali si wanita itu dasarnya membolehkan, tadinya walinya membolehkan, tapi sebenarnya itu nggak boleh gitu. Nah, ada beberapa pendapat, ini banyak ini ya di sini ini. Jadi wali ini memang begitu. Jadi tadi menurut jumhur ulama itu wali itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi apa saja? Ya, diantaranya adalah Islam, akil, baligh ya. Kemudian dia sudah mencukupin, sudah balik itu sudah, pokoknya tidak inilah, dia bisa ngomong, tidak tuli gitu ya. Jadi dia bisa ngomong, bisa nggak punya halangan untuk dia menjadi saksi gitu, atau menjadi wali, menjadi wali ya gitu. Lelaki nih. Jadi kalau hanya ada adik, tadi sudah ya dijawab ya, kalau udah hanya adik yang belum akil balik, ya cari yang sudah ya diantaranya. Pokoknya kerabat terdekat laki-laki. Oke. Berarti pada prinsipnya beberapa hadis ini mengatakan la nikaha illa biwaliyin. La nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan melainkan dengan adanya wali. Hadis Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, kemudian Imam Tirmidzi ya, itu mengatakan bahwa para ulama dari kalangan sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan yang lainnya berpegang pada hadis itu. Jadi nikah itu tidak syah atau batal kalau dilakukan tanpa wali ya. Jadi la nikaha illa biwaliyin, tidak ada pernikahan. Berarti ya nggak sah pernikahannya begitu. Selamat bergabung Mbak Nina, Mbak Nurfi, Mbak Bening, siapa lagi tuh banyak. Berarti Mas Muhammad. Disimpulkan, halo Mbak Cipa. Suaraku dengar nggak sih? Kecil nggak suaranya? Soalnya jadinya di sini. Suaranya dengar. Halo Mbak. Suaranya dengar, Farida. Dengar. Berarti Jadi suara dirimu yang kecil sayang di aku. Oh, berarti sinyalnya. Ini Bunda Kartika Hidayat. Terima kasih. Terima kasih Bunda Kartika. Wabuk, calon Bupati Lamongan. Mbak, berarti bisa disimpulkan bahwasanya ketika dia menikah tidak di bawah KUA atau nikah siri, dia wali hakimnya, yang penting siapa saja, yang penting dia muslim, berakhlak, berakil balik dan bisa dipercaya. Kira-kira begitu ya Mbak? Iya, tetapi kan sebenarnya nikah ini kan kita nggak boleh menggampangkan ya, karena apa? Karena sebenarnya kan ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, sebenarnya atas izin wali tentunya ya gitu. Tapi kan banyak ini sekarang alasan nikah siri karena dia tidak mendapatkan restu dari orang tua, akhirnya dia nikah siri, bukan nikah secara resmi begitu. Saya masih tetap menganjurkan ini kepada teman-teman yang ada di IG ini, teruslah kalian mencatatkan pernikahan, jangan mau diiming-imingin dengan nikah siri, jangan mau ya. Kalau bisa pokoknya sebisa mungkin tercatat secara negara gitu. Karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketika kita itu menikah itu harus ada yang menjadi saksi dalam pernikahan itu, yang ridho ya, ridho kedua orang tua, kemudian dicatat sebagai Allah membukakan arsy ketika orang ijab kabul. Jadi nggak main-main. Nikah itu misakon ghalidho, dikatakan bahwa ikatannya begitu kuat. Jadi sebenarnya kan saksinya banyak, bukan hanya 2 orang saksi yang secara formal untuk rukun itu. Makanya kemudian harus ada kerabat yang diundang biar tahu, kemudian ada lagi teman-teman yang diundang biar tahu, kemudian dicatat biar juga tahu kalau kemana-mana ditanya. Loh, nggak boleh misalnya ada kita bepergian kemana, kemudian kita mengatakan, oh ini suami saya Pak, mana buktinya suami, nggak ada surat nikah gitu. Nah ini saya kira, halo Mas Muhammad, halo.
Ya, saya kira begitu Mbak Farida. Jadi saya tetap selalu menganjurkan kepada teman-teman yang ada di yang ikut pengajian di IG ini tetap berhati-hati dalam urusan menikah ini ya. Tadi sudah disampaikan ada yang membolehkan, ada yang membolehkan wali, pokoknya yang penting orang muslim, yang muslim dan memenuhi syarat tadi ya, balik, akil, itu ada juga yang membolehkan itu. Jadi saya nggak menyuruh ikut yang mazhab ini, ikut mazhab ini, nggak, silakan dipilih dari sekian mazhab yang ada, tetapi mayoritas mazhab yang dipakai di Indonesia ini kita memakai Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i menganjurkan bahwa wali nikah itu adalah orang-orang yang pertama adalah urutan kerabat yang didahulukan, baru kalau itu tidak ada baru kita harus kalau terpaksa kita pakai wali hakim gitu. Wali hakim tentu wali yang sudah ditentukan oleh negara gitu. Jadi tidak sembarangan orang kemudian harus itu jadi wali hakim saya aja gitu. Adapun yang dimaksud dengan kesiapan dalam perlindungan anak. Jadi ini saya mau baca sebentar, ada di mana tadi? Iya, wali hakim. Ya. Di kompilasi hukum Islam begitu bunyinya soal wali hakim tadi. Okay. Ya. Halo. Oke, Mbak Cipa. Terima kasih. Iya. Statement terakhir Mbak sebelum penutupan, ini sudah 42 menit kita live meskipun ada gangguan tapi tidak seribet yang kemarin. Baik, terima kasih. Ya, statement terakhir saya untuk teman-teman ya. Kalau menikah itu tadi sudah tahu ya, ada rukun yang harus dipenuhi ya, harus ada ijab kabul, harus ada pengantin laki-laki, harus ada pengantin perempuan, harus ada 2 saksi. Saksi ini bukan hanya dari pihak laki-laki tetapi juga dari pihak perempuan, yang ini diharapkan kedua saksi ini nantinya kalau ada persoalan di dalam rumah tangga kemarin yang saya sampaikan itu juga bisa menjadi pendamai, juru damai untuk kedua calon mempelai yang sudah disaksikan tadi. Kemudian yang terakhir tentu wali ya gitu. Nah, syarat-syarat wali tadi sudah disebutkan ya, Islam, baligh, dewasa, berakal, merdeka, bukan budak ya, bukan hamba sahaya, kemudian laki-laki dan bukan orang fasik ya, bukan orang yang fasik. Nah, siapa itu wali? Wali itu ada 2, tadi sudah saya sampaikan, bisa dari 1 kekerabatan, yang kedua kekerabatan yang laki-laki ya. Yang kedua kalau nggak ada kekerabatan itu dicari, nggak ada, baru kita pakai wali hakim ya. Ini saya kira itu Mbak Farida, teman-teman IG, besok kita gabung lagi ya. Sinyalnya mudah-mudahan bagus deh kali ini. Alhamdulillah. Saya tuh yang kemarin saya sudah shoot tapi baru setengah, nanti saya share. Jadi apa itu wanita, kemarin kan soal bab wanita yang bisa menggugat suaminya ya. Ya itu saya sudah videokan setengah video sendiri tuh. Nanti saya share sebagai penebus kesalahan kemarin, sinyalnya hancur minan ya gitu. Terima kasih Bunda Kartika sudah bergabung, salam buat Lamongan ya, jaga kesehatan. Kemudian Mas Muhammad Makzum, terima kasih. Ida Nur Khalida, aduh sayang, gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Kemudian besok temanya apa Bunda? Ada yang nanya. Maunya apa Mbak Rukmini, ada request nggak? Nih, kita kadang-kadang suka pusing deh mikirin tema. Ayo silakan ditulis di situ di bawahnya kalau ada request tema ya. Silakan request hari ini, boleh request temanya. Mbak Nina, makasih udah gabung. Mbak Heni, makasih. Apa kabar? Terima kasih semua sudah bergabung. Iya. Oke, terima kasih. Saya kira itu ya. Jadi ya, saya kira itu statement terakhir ya, mudah-mudahan kita tidak menggampangkan, walaupun ada pendapat-pendapat yang membolehkan, tapi semaksimal mungkin kita cari yang memenuhi syarat utama dulu ya, syarat utama dulu. Baru kalau kemudian ada keterpaksaan, nah itu kan kondisi yang lain. Oke. Terima kasih ya sahabat-sahabat. Iya, terima kasih Mbak Cipa sudah bergabung dengan kita dan sudah menyempatkan waktu untuk menyapa para pemirsa. Tentunya itu sesuatu yang membahagiakan ketika seorang bunyai atau narasumber itu menyapa santrinya, kira-kira begitu. Nah, hadirin yang berbahagia ataupun pemirsa yang berbahagia, tadi sudah dijelaskan begitu panjang lebar yang pada intinya bahwa
jika seorang ayah itu non muslim, maka untuk agar bisa perempuan ini menikah yang sah, dia harus mendapatkan wali yang lain selain ayahnya yang non muslim ini. Bisa didapatkan dari jalur kekerabatan atau dari jalur hakim. Jalur kekerabatan tadi sudah dijelaskan, dari jalur laki-laki, saudara kandung laki-laki, dari ayah ke atas melalui kakek, dan seterusnya seperti tadi yang dijelaskan secara rinci. Dan yang sering terjadi di kalangan kita adalah ketika keluarga kita ini enggan, atau keluarga kandungnya yang berhak menjadi wali ini enggan untuk menjadi wali, maka kemudian secara hukum Islam sah kita menggunakan wali hakim. Ketika itu pernikahannya di bawah KUA atau di bawah aturan negara, maka wali hakim ini ditentukan oleh KUA sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh KUA dan biasanya sudah disediakan oleh mereka. Tetapi ketika mau menikah secara siri, misalkan ini seperti orang-orang yang karena suatu hal dia harus nikah dulu secara agama baru kemudian mencatatkan di negara, dia bisa menggunakan wali hakim yang memenuhi syarat, yakni dia harus Islam, harus muslim, harus akal balik, dia harus merdeka, dan dia harus dapat dipercaya karena dia nantinya juga akan menjadi saksi pernikahan tersebut ketika terjadi sesuatu hal di kemudian hari. Senang sekali kita membahas tentang hal pernikahan yang tadi juga banyak pertanyaan dan masukan dari teman-teman. Bagaimana bagi mereka yang sudah pengen menikah tapi belum ada calonnya, ya saya doakan semoga mendapatkan berkah Ramadan tahun ini kalian bisa bertemu dengan calonnya, dan setelah COVID-19 kalian bisa menikah. Amin. Tetap jaga Pernikahan yang diharapkan adalah karena ini mengikat janji di bawah atau langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ingin mendapatkan ridho orang tua. Bahkan tidak hanya ridho orang tua, kita berharap pernikahan kita mendapatkan ridho seluruh keluarga kita, karena pada dasarnya pernikahan bukan penggabungan dua individu manusia, tetapi penggabungan dua keluarga. Nah, saya kira itu saja yang